Malam itu, Reza dengan cermat memilih botol anggur Merlot Premium. Ini untuk merayakan 1 juta subscriber kita, sayang. Ujarnya dengan senyum menggembang, menuangkan anggur ke dalam gelas kristal. Siska yang berseri-seri tanpa curiga menyeruputnya perlahan, menikmati setiap tegukan. Terima kasih sudah menjadi suami terbaik, bisik Siska sebelum menuntaskan isi gelasnya. 30 menit kemudian, kelopak mata Siska mulai berat. Aku ngantuk, Za. Itu efek kelelahan, sayang. Istirahat saja. Bujuk Reza sambil membimbingnya ke sofa. Saat Siska terlelap, Reza segera mengangkat ponsel. Pak Hendra, sudah bisa datang. Semua sudah siap. Tak lama, sebuah Mercedes hitam berhenti di depan. Pria berperut buncit dengan kemeja safari bermerek keluar, cincin emas di jarinya berkilau. Kondisinya bagaimana, Reza? Sempurna seperti biasa, Pak. Silakan menikmati sampai jam 6 pagi. Reza menerima amplop coklat tebal, tanpa ragu menghitung lembaran uang 50.000 yang berjumlah 50 juta. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Di dalam kamar, Pak Hendra mendekati tubuh Siska yang tak berdaya. Dengan gerakan kasar, ia membuka kancing baju Siska satu persatu. Akhirnya, YouTuber cantik ini bisa kumiliki, gumamnya sambil mengeluarkan ponsel. Klik, klik. Suara shutter kamera terdengar di ruangan hening. Ia mengambil foto dari berbagai sudut, menangkap setiap detail tubuh Siska yang tak sadarkan diri. Jari gemuknya menelusuri kulit halus Siska, meninggalkan bekas kemerahan. Aduh, kulitnya sehalus ini ternyata, bisiknya sambil terus memotret. Layak jadi koleksi spesial. Sementara di ruang tamu, Reza sedang asyik menghitung uang untuk kesekian kalinya. Ia menyimpan uang itu di dalam brankas kecilnya, tepat di bawah lemari pakaian. Dada Siska naik turun perlahan dalam tidurnya yang dipaksa. Tak tahu bahwa malam ini adalah awal dari banyak malam kelam yang akan datang. Tak ada yang tahu, di balik senyum manis Reza, tersimpan rahasia kelam tentang istri yang ia jadikan komoditas. Dan Pak Hendra, dengan senyum puas, terus mengabadikan setiap momen dengan YouTuber favoritnya yang tak bisa membela diri. 2 minggu berselang, Reza sudah berdiri di lobi hotel mewah tepat pukul 10 malam. Matanya tajam mengawasi setiap kedatangan. Tak lama, seorang pria tampan dengan rambut ikal sempurna dan setelan jas hitam mendekat. Mas Adit, tepat waktu seperti biasa. Sambut Reza dengan jabat tangan erat. Kunci suite-nya sudah siap, Bang, tanya Adit sambil melirik jam Rolex-nya. Reza mengangguk, menyerahkan kartu kunci elektronik. Siska sudah dalam kondisi terbaik. Seperti permintaan Mas, saya beri dosis yang lebih ringan agar dia masih bisa sedikit merespons. Adit tersenyum puas, menyerahkan amplop tebal berisi 75 juta. Saya penggemar berat Siska sejak video Exploring Raja Ampat. Rasanya seperti mimpi bisa bertemu langsung. Di suite lantai tertinggi, Siska terbaring di atas spray sutra. Matanya setengah terbuka, tapi pandangan kosong. Tangannya sesekali bergerak lemah, seperti mencoba melawan efek obat yang membuatnya lemah. Kamu lebih cantik langsung daripada di video, bisik Adit sambil duduk di tepi tempat tidur. Jemarinya yang terawat dengan sempurna mulai menelusuri lengan Siska. Dengan gerakan ahli, ia membuka kancing baju tidur Siska satu persatu. Setiap sentuhannya penuh penghayatan, seperti sedang mengagumi karya seni. Sayang sekali kamu tidak sepenuhnya sadar, gumam Adit sambil mengambil kamera kecil dari saku jasnya. Ia menempatkannya di sudut kamar,
Lampu indikator merah berkedip samar. Adit membuka tas kecil berisi berbagai properti dengan gerakan penuh keyakinan. Dengan tangan terampil, ia mengikat pergelangan tangan. Siska menggunakan pita sutra berwarna merah, mengatur posisi tubuhnya dengan presisi layaknya seorang fotografer profesional yang menyiapkan model andalannya. Setiap ikatan dibuat longgar, namun cukup kuat, lebih untuk estetika daripada pembatasan. Dari tasnya, Adit mengeluarkan beberapa barang silikon. Dengan gerakan penuh perhitungan, ia menempatkannya di berbagai bagian tubuh Siska, selalu memastikan posisi yang paling fotogenik. Setiap sentuhannya teknis dan dalam, seperti seniman yang sedang menyempurnakan karyanya. Siska, dalam kondisi setengah sadar, sesekali mengeluarkan erangan lemah. Tubuhnya secara naluriah mencoba melawan. Namun, gerakannya terlalu lemah untuk berarti apa-apa. Adit hanya tersenyum tipis, menikmati setiap perlawanan kecil tersebut seolah itu bagian dari pertunjukan. "Jangan melawan, sayang," bisiknya sambil terus memotret dari berbagai sudut. "Biarkan aku mengabadikan setiap keindahanmu." Kameranya tak berhenti bekerja, menangkap setiap detail dari berbagai angle. Kadang ia mendekat untuk close up, kadang mengambil gambar wide shot untuk menangkap keseluruhan komposisi. Setiap perubahan pose, setiap penyesuaiannya properti, semuanya didokumentasikan dengan cermat. Setelah 2 jam sesi pemotretan intens, Adit mulai memasuki tahap yang lebih personal. Dengan gerakan penuh penghayatan, ia mulai mengeksplorasi setiap lekuk tubuh Siska yang terbaring tak berdaya. Tangannya yang terampil bergerak perlahan, menelusuri bahu yang anggun, turun ke gunung, dan lengkung pinggang yang indah. Seolah-olah sedang mempelajari sebuah mahakarya patung marmer. Setiap sentuhannya penuh kekaguman, seperti seorang kolektor seni yang sedang menikmati karya terbarunya. Sementara di lantai bawah, Reza sedang menikmati koktail di bar hotel, sesekali memeriksa jam. Uang 75 juta sudah aman di rekeningnya, dan ia sama sekali tidak tahu bahwa malam ini ada lebih banyak yang terjadi daripada sekadar pertemuan biasa. Saat fajar menyingsing, Adit mengemas perlengkapannya dengan rapi. Satu kali pandangan terakhir pada Siska yang masih terbaring lemah, sebelum ia meninggalkan suite dengan senyum puas. Koleksinya bertambah satu lagi. YouTuber travel terkenal yang menjadi bintang dalam arsip rahasianya. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi jalanan. Sebuah Toyota Alphard hitam berhenti di depan villa. Pak Budi, 65 tahun, turun dengan susah payah, bertumpu pada tongkat kayu mahoninya. "Reza," sapa pria berambut putih itu dengan suara parau. "Saya pesan paket spesial." "Sudah saya siapkan, Pak," jawab Reza sambil membantu Pak Budi naik tangga. "Siska sudah dalam kondisi terbaik, dan kostum yang Bapak minta sudah dipakaikan." Di kamar utama, Siska terbaring tak berdaya di atas ranjang. Reza telah memakaikannya seragam SMA putih abu. Abu yang ketat, lengkap dengan pita di rambutnya. Rok pendek seragam itu membuat kaki Siska yang indah terpapar sepenuhnya. "Wah, persis seperti impian saya," gumam Pak Budi. Matanya berbinar. Tangannya yang keriput meraih tongkat lebih erat. Reza menerima amplop berisi 100 juta, lalu berbisik, "Saya tunggu di luar, Pak. Ada yang perlu, telepon saja." Sendirian di kamar, Pak Budi mendekati Siska. Tongkatnya mengetuk-ngetuk lantai kayu dengan ritme menegangkan. Dia duduk di tepi ranjang, tangan bergetar menyentuh kaki Siska. "Siswi," gumanya berulang, seperti mantra. Jari-jarinya yang berusia menelusuri betis Siska yang mulus, naik hingga paha.
Dengan napas berat, Pak Budi membuka kancing kemeja seragam Siska satu persatu. Pipinya memerah, keringat mulai membasahi pelipisnya. Setiap sentuhan dilakukan dengan penuh penghayatan, seolah menyentuh harta karun yang lama didambakan. "Jangan takut, sayang," bisiknya meski tahu Siska tak bisa mendengar. "Kakek akan memperlakukanmu dengan baik." Dia mengatur posisi tubuh Siska, menempatkannya seperti boneka yang bisa diatur sesukanya. Sesekali dia mengelus pipi Siska, membenarkan pita di rambutnya, atau menatap lama seragam yang dikenakannya. Sepanjang malam, Pak Budi terpesona oleh ilusi yang diciptakannya. Di matanya, Siska bukan lagi seorang wanita dewasa, melainkan siswi SMA yang ia impikan sejak dulu. Fantasi aneh yang tak bisa ia penuhi di dunia nyata, kini terwujud dalam keadaan yang menyedihkan. Sementara di ruang tamu, Reza menatap hujan di luar jendela. Kadang ia mendengar gumaman Pak Budi dari balik pintu, membuatnya menggeleng. Tapi uang 100 juta di sakunya membuat semua keraguan itu hilang. Saat fajar tiba, Pak Budi keluar dengan wajah puas. "Lain kali, saya mau paket yang sama," katanya pada Reza sambil menyerahkan bonus 10 juta. Reza hanya mengangguk, lalu kembali ke kamar untuk membersihkan semua jejak. Seragam SMA itu ia lipat rapi, menyimpannya untuk pesanan berikutnya. Sementara Siska tetap terbaring lemah, tak menyadari bahwa malam tadi tubuhnya menjadi objek fantasi terlarang seorang kakek tua. Malam itu udara terasa begitu berat. Reza berdiri di balkon, menatap ponselnya yang menampilkan pesan dari Anton. "Bro, gue mau pesan Siska. Budget 200 juta. Deal?" Jari Reza gemetar mengetik balasan. "Lu serius? Kan lu sahabat kita?" "Makanya gue mau yang spesial," balas Anton cepat. "Gue selalu naksir sama Siska sejak dulu. Lu tahu itu." Setelah beberapa saat berpikir, Reza akhirnya menjawab, "Oke, tapi janji ini cuma sekali saja." Pukul 10 malam, Anton tiba dengan jaket kulit dan senyum lebar. "Akhirnya impian gue terkabul," katanya pada Reza sambil menepuk punggung sahabatnya sendiri. "Jangan kasar ya," pinta Reza dengan suara rendah. Siska masih pakai obat yang sama. "Tenang aja be bro, gue akan perlakukan dia seperti ratu," janji Anton. Tapi matanya bersinar dengan nafsu yang tak terbendung. Reza menerima uang 200 juta itu dengan perasaan campur aduk. Ia kemudian membimbing Anton ke kamar tempat Siska terbaring lemah dalam gaun malam sutra berwarna peach. "Kamu tunggu di luar aja para bro," kata Anton sambil menutup pintu kamar. Dari ruang monitor CCTV, Reza menyaksikan adegan yang membuat hancur hatinya. Anton mendekati Siska dengan tatapan penuh kemenangan. "Akhirnya, setelah bertahun-tahun jadi sahabat, sekarang kamu sepenuhnya milik gue," bisik Anton sambil membelai pipi Siska. Dengan gerakan cepat, Anton merobek gaun sutra Siska. "Dari dulu gue penasaran, apa benar badan sesempurna ini?" Reza menutup mata sejenak, tak tega menyaksikan sahabatnya sendiri memperlakukan istrinya dengan begitu kasar. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Uang 200 juta sudah di tangannya. "Lebih enak dari yang gue bayangkan," gumam Anton sambil terus memaksakan keinginannya. "Selama ini lu pura-pura suci di depan gue ya." Siska, dalam keadaan setengah sadar, sesekali mengerang lemah. Tangannya mencoba melawan, tapi terlalu lemah untuk menghentikan Anton.
Jangan melawan sayang. Akhirnya gue bisa punya kamu, desis Anton dengan kasar. Yang paling menyakitkan bagi Reza adalah ketika Anton mulai berbicara pada Siska yang tak sadarkan diri. Tahu nggak? Setiap kali kita syuting bareng, gue selalu membayangkan kamu seperti ini. Di balik kamera, di hotel, bahkan ketika suamimu ada di samping. Reza mematikan monitor. Tak kuat lagi menyaksikan pengkhianatan sahabatnya sendiri. Tapi suara Anton masih terdengar samar-samar dari balik pintu. Reza itu bodoh, gak tahu hargain kamu. Tapi gue akan perlakukan kamu lebih baik. Pukul 5 pagi, Anton keluar dengan wajah puas. Makasih bro, impian gue akhirnya kesampaian. Reza hanya bisa mengangguk, tak mampu menatap mata sahabatnya. Setelah Anton pergi, Reza masuk ke kamar dan melihat kondisi Siska yang compang-camping. Gaun sutranya robek, ada bekas merah di pergelangan tangannya, dan air mata membekas di pipinya. Di meja samping tempat tidur, Anton meninggalkan secari kertas. Next month, gue pesan lagi. Budget sama. Setiap pagi setelah malam khusus, Reza selalu punya alasan. Kamu kecapekan syuting kemarin. Sayang. Kamu tidur nyenyak sekali sampai gak dengar alarm. Kamu minum terlalu banyak kemarin. Siska yang polos selalu percaya, sementara Reza terus menumpuk uang di rekening rahasianya. Yang ia tidak sadari, setiap klien meninggalkan jejak mereka sendiri pada tubuh Siska yang suatu hari akan terbongkar. Reza bahkan sudah membuat katalog layanan dengan variasi harga. Malam-malam, pengkhianatan itu terus berlanjut. Sementara, Siska tetap menjadi istri yang setia dan tidak menyadari bahwa tubuhnya telah menjadi komoditas bagi suaminya sendiri. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, supaya Mimin makin semangat buat upload cerita seru berikutnya. Kalau kamu punya pengalaman menarik, jangan ragu cerita di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi cerita berikutnya.